Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara semua. Dan pada saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah bersama kita bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan dengan memujikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikku bergang, angkatlah puji-pujian. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang menebar kasih, kami menjadi malu karena ternyata kami masih memiliki sifat egois dan lebih mengasihi diri sendiri. Kami tidak peka terhadap kehidupan di sekeliling kami, terutama terhadap kebutuhan anak-anak kami yang mendambakan sentuhan kasih. Kami umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Daulah junjungan utamanya. Sentuhlah aku sesukaku, kan ku nantikan dan berserah. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan damai bagi dunia ini, kami tertunduk penuh penyesalan karena kami justru sering menghadirkan perang di tengah kehidupan ini. Kami juga sering mencurigai, menumbuhkan iri dan dengki, bahkan menyimpan dendam terlalu dalam. Kami pun tidak mudah untuk memberi maaf demi terciptanya kedamaian. Kami umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami.
Yesus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan pengharapan bagi dunia ini, kami merasa tidak layak menjadi murid-Mu. Ketika berbagai musibah dan bencana alam melanda, berbagai penyakit menyerang, berbagai krisis menggerogoti, kami tidak mampu menghadirkan pengharapan, termasuk kepada anak-anak kami. Bahkan kami sendiri sering bersikap sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan. Kami umat-Mu sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus nyatalah. Berita anugerah diambilkan dari kitab Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan berikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah bersama kita memuji nama Tuhan melalui NKB 23 bait yang pertama. Telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah direnggut dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa melaksanakan ibadah minggu pada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah minggu ini diambilkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Kitab Efesus pasal 5
ayat 15 sampai 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, kebanyakan orang tua zaman dulu tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Karena situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk orang-orang tua kita dahulu bisa sekolah atau kuliah. Tetapi meskipun orang tua tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, tetapi orang tua kita bisa mendidik, mengasuh anak-anaknya dengan memberikan nasihat yang baik untuk anak-anaknya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini mengikuti ibadah minggu masih ingat akan nasihat dari Bapak, dari Ibu yang mungkin masih kita ingat, masih kita kenang sampai pada saat ini. Nanti Bapak Ibu bisa membagikan atau menceritakan, men-sharingkan kepada anak-anak Bapak Ibu. Apa nasihat dari orang tua yang masih kita ingat, yang terkesan sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang tua kita bisa memberikan nasihat yang bijaksana kepada anak-anaknya? Mungkin karena orang tua kita pun telah mengenyam, telah mengalami banyak sekali pengalaman, baik itu suka maupun duka, yang semua itu dihayati menjadi pelajaran hidup. Segala pengalaman itu dihayati dan dirangkum menjadi suatu nasihat bijaksana untuk diberikan kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita pun hidup di dalam nasihat bijaksana sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20, kita sebagai umat Tuhan juga diajar untuk menjalani hidup dalam hikmat Allah. Allah memberikan hikmatnya kepada kita
bisa melalui nasihat bijaksana dari orang tua kita. Pada saat ini, hikmat Allah diberikan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Firman Tuhan pada minggu ini memberikan nasihat kepada kita untuk menjalani praktek hidup sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan seksama, bagian demi bagian. Yang pertama, kita diajar untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita diajar untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Artinya bahwa kita diajak untuk lebih mawas diri atau melihat perilaku kehidupan kita, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan sampai kita terjebak kepada sikap untuk suka melihat, suka menilai kehidupan sesama, tetapi sulit untuk melihat dan menilai kehidupan kita sendiri. Nah, kadang-kadang orang itu memang mudah ya Bapak Ibu untuk melihat, untuk menilai kehidupan sesama, tapi sulit untuk mawas diri, sulit untuk introspeksi diri. Nah, kita ingat akan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 3 yang demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ya. Ini nasihat firman Tuhan yang sangat penting untuk kita hayati. Yang kedua, janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal. Bebal dalam bahasa Yunani adalah asophos. Kalau dalam bahasa Inggris, stupid, yang artinya bodoh. Orang bebal adalah orang yang sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima pengajaran. Kalau dalam bahasa Jawa itu apa? Ndablek, dendeng, oh dikandani kok ndablek, dikasih tahu dendeng ya. Nah, dalam hal ini supaya kita tidak menjadi orang yang bebal, maka kita harus membuka diri terhadap nasihat, terhadap pengajaran, terhadap teguran. Nasihat, pengajaran, teguran firman Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita ingat akan firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita sering-sering membaca dan mempelajari firman Tuhan. Kita cinta akan firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, menjalani hidup seperti orang arif. Ya. Menjalani hidup seperti orang arif. Ya. Arif dalam bahasa Yunani adalah sophos. Kalau bebal tadi apa? Asophos, tetapi arif dalam bahasa Yunani adalah sophos. Dalam bahasa Inggris dikatakan wise, yang artinya berakal sehat, berhikmat, atau bijaksana. Wise ya, bijaksana. Orang yang berhikmat dalam melakukan tindakan tentu didasari dengan pertimbangan yang matang, sehingga ia tidak mudah
untuk emosional, ya, untuk dalam bahasa Jawa itu gerusa-gerusu. Ya. Kita percaya bahwa sumber hikmat adalah Allah sendiri. Ya. Sumber hikmat adalah Allah sendiri. Supaya kita menjadi orang arif, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana, maka mintalah kepada Allah sumber hikmat. Oleh karena itu pada saat ini kita diajar untuk menjalani kehidupan yang dekat dengan Allah. Supaya kita bisa belajar menjalani hidup dalam hikmat Allah. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita hidup dalam hikmat Allah, maka kita akan dimampukan untuk mempergunakan waktu yang ada. Bisa memanfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu ini terbuang dengan percuma, terbuang dengan sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin ada orang yang salah pengertian, wah ini pandemi COVID-19, PPKM, wah rebahan, rebahan terus tidak berbuat apa-apa ya, tidak melakukan kegiatan yang produktif, kegiatan yang berguna. Ya dia menjadi orang yang pasif, pendak dinogur, rebahan, tidak pernah olahraga, tidak pernah belajar, ya, enggan untuk bekerja lah bagaimana, ya. Waktu terbuang dengan percuma saja, terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu marilah kita mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang produktif, sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun ini pandemi COVID-19, masa PPKM, tetapi jangan kita pasif, ya. Kita harus aktif, kita harus menjadi orang Kristen yang produktif, ya, melakukan kegiatan yang positif, yang bermanfaat, sehingga waktu ini tidak terbuang sia-sia, tidak terbuang percuma, tetapi bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menjalani hidup dalam kasih, ya, pengampunan, hidup dalam kebenaran, keadilan, selalu mengucap syukur, dan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa memakai waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk menguatkan iman. Contohnya, Bapak Ibu bisa aktif mengikuti pelayanan-pelayanan gereja, ya, melalui YouTube, ibadah minggu, ya kita ikuti, ya. Pemahaman Alkitab, ya mari kita ikuti. Sekolah minggu orang tua bisa turut aktif mendampingi anak-anak mengikuti sekolah minggu. Kegiatan sosial untuk meringankan saudara-saudara kita, jemaat yang terdampak karena COVID-19, ya mari kita bisa mengikuti kegiatan sosial tersebut dan kegiatan yang lain yang bermanfaat. Karena Alkitab mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita tidak berjaga-jaga, jika kita tidak berdoa, maka kita bisa mudah terjatuh ke dalam dosa, ya. Yang kelima, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kelima, ya, kita diajar untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan. Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Sebetulnya kehendak Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ya. Alkitab yang Bapak Ibu punya, inilah kehendak Tuhan. Ada di dalam Alkitab. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang orang enggan untuk baca Alkitab. Baca saja enggan, apalagi mempelajari. Lebih enggan lagi untuk belajar Alkitab. Ya.
Lalu yang dikerjakan apa? Ya mungkin orang lebih tertarik untuk membaca, untuk mengikuti berita-berita di media sosial ya. Grup-grup WA, malah semuanya tuntas dibaca tapi Alkitabnya malah apa? Terlewat dengan begitu saja ya. Maka tidak heran kita mendapati banyak orang yang mudah marah ya, mudah iri hati, mudah dendam, mudah tersinggung, gampang khawatir, gampang takut, gelisah, sulit mengucap syukur. Ya karena hati dan pikirannya tidak diisi dengan firman Tuhan ya. Rohaninya tidak mengalami pertumbuhan yang sehat. Oleh karena itu marilah pada ibadah minggu ini kita diingatkan, kita diajar untuk lebih lagi, untuk semakin memberikan waktu dalam membaca, mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita untuk menjalani hidup dalam hikmat Allah. Ya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Saudara-saudari yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti ibadah minggu, meskipun kami laksanakan di rumah kami masing-masing atau secara online. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, di dalam saat doa ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, yang pada saat ini bangsa dan negara Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu bagi kami semua. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengenyam pendidikan, untuk bekerja, untuk menjalani kehidupan di tanah air Indonesia ini. Sekalipun kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat tidak mudah. Banyak tantangan, banyak hambatan-hambatan yang dialami. Baik itu di dalam memerangi korupsi, narkoba, bencana alam, demikian pula wabah
pandemi COVID-19 ini. Bapa, sungguh kami merasakan beban berat. Di satu sisi lain kami harus mengutamakan kesehatan. Tetapi di sisi yang lain beban ekonomi kami sebagai rakyat ini sangat berat. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah penghiburan, berikanlah pertolongan, berikanlah jalan keluar dari setiap pergumulan kami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Para pemimpin bangsa Indonesia ini tolonglah, biarlah mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan hikmat Allah. Biarlah suara kenabian boleh semakin diperdengarkan, secara khusus di antara para pemimpin bangsa kami, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sehingga ada kedamaian, keadilan, kebenaran dan kemakmuran di tanah air Indonesia ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui GKJ Sabdo Mulyo, kiranya Tuhan berkati para majelis gereja, pengurus komisi, kelompok, pantan, panitia, tim yang ada. Berkatilah gereja Tuhan GKJ Sabdo Mulyo ini. Biarlah karya Tuhan boleh terus dilaksanakan melalui hal yang bisa kami laksanakan sebagai bentuk pemelihara iman dan pewartaan firman Tuhan kepada sesama. Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau memberikan berkat bagi anak-anak-Mu yang menjalani studi, bagi anak-anak-Mu yang menjalani pekerjaan, bagi yang sakit kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dasar untuk pengumpulan persembahan diambilkan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita pujikan PKJ 146 bait yang pertama. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang sudah Engkau limpahkan pada kami. Kami mengucap syukur pada saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan. Bapa, berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan. Engkau sucikan ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, jika ada dosa dan kesalahan yang terselip di dalam kami mempersembahkan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk tetap bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 241 bait yang pertama dilanjutkan bait yang ketiga. Dan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menyelam. Ku berjalan setelah Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak mudah dan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gerbangku meneru, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.